Zaman sekarang sih ya, gaming itu bukan lagi cuma sekedar fungsi main gamenya, tapi udah lebih bergerak ke arah lifestyle. Nah, oleh karena itu kali ini Pical mau bahas lagi, ya, bukan hanya satu, ya, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, dan bukan hanya empat. Dan ini merupakan line up dari Asus ROG terbaru yang bukan hanya bisa dipakai buat nge-gaming, tapi juga cocok dengan lifestyle kita dari seri Moonlight White. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini seperti yang Pical udah bilang tadi, kita akan bahas 4 produk dari Asus ROG ataupun Republic of Gamers dalam seri Moonlight White. Mulai dari keyboard yang akan kita review ini tuh memiliki nama ROG Strix Scope NX TKL, ROG Strix Impact 2 untuk mouse, ROG Strix Go Core Headset, dan ROG Cetra 2 Core Headphone. Semuanya ini yang versi Moonlight-nya ya guys, jadi yang Special Edition. Kita akan bahas seperti biasa mulai dari keyboard, mouse, headset, dan juga headphone-nya. Dan Pical tahu teman-teman mungkin mau lompat ke pembahasan device spesifik gitu ya, yang memang teman-teman cari, bisa langsung manfaatin timestamp yang nanti akan Pical buat ya. Untuk packaging seperti namanya yaitu Moonlight White, maka kotaknya pun ikut berwarna putih. Dan juga dengan adanya aksen keabu-abuan. Di bagian depan nanti kita bisa langsung lihat penampakan produknya di bagian tengah beserta dengan nama model dari masing-masing produknya yang memiliki efek hologram. Di sisi kanan kotak ada lagi nama produknya dengan efek yang sama, sedangkan di sisi kiri kotak terdapat produknya ini sendiri dalam aneka bahasa. Kalau beralih ke bagian belakang, terdapat penampakan produknya beserta juga dengan apa saja sih fitur-fitur unggulan dari tiap produknya. Namun yang menjadi catatan di sini adalah adanya typo coba di kotak untuk produk headsetnya. Ya, jadi harusnya tuh tulisannya Moonlight, maka kalian di kotaknya tuh jadi tulisannya Moonlight. Ya, jadi bukan N tapi M, Moonlight. Kalau si paket penjualannya nanti Pical akan bahas satu-satu per produknya ya guys. Jadi langsung loncat aja ke produknya yang teman-teman inginin. Yang pertama untuk keyboard, yaitu keyboard ROG Strix Scope NX TKL. Dan di dalam paket penjualannya ini sendiri tergolong simpel, yaitu hanya terdapat satu unit keyboard, sebuah kabel USB Type-A kepada USB Type-C berbahan braided sepanjang 1,8 meter, dan juga sebuah plastik yang terdiri dari Quick Start Guide, kartu garansi, dan juga stiker ROG. Dan untuk urusan desain, ROG Strix Scope NX TKL ini tuh memiliki tampilan yang terlihat bersih dan juga terang. Urusan warna, keyboard ini terdiri dari dua warna yang dominan, yaitu warna putih dan juga abu-abu. Dan di tombol-tombol keyboardnya mayoritas ini nanti berwarna putih, namun di sisi kiri dan juga kanannya ini berwarna abu-abu. Basis keyboardnya pun dibuat menarik, dengan adanya kombinasi warna abu-abu metalik di sisi kiri dan warna abu-abu dengan efek brush metal yang dipisahkan dengan model diagonal. Dan untuk penghias keyboardnya, terdapat tulisan Republic of Gamers di sisi kiri bawah keyboard, dan juga ada logo ROG di sisi kanan atas. Nggak lupa juga ada 4 buah LED indikator berwarna putih di sisi kanan, tepatnya di atas dari tombol panah, yang menandakan untuk fungsi Caps Lock, Scroll Lock, Function Lock, dan juga Windows Key Lock. Sedangkan di bagian bawah ini hanya terdapat sebuah port USB Type-C di tengah-tengah, logo ROG di sisi kanan, dan 5 buah kaki-kaki karet. Dan untuk adjustment angle keyboardnya, hanya disediakan satu step saja di sisi kiri dan kanan. Nggak lupa juga, sebagai faktor yang penting dalam sebuah gaming gear, yaitu RGB lighting. Bukan cuma sekedar buat hore-hore aja, tapi RGB-nya ini sudah support lighting per key, plus area di bagian depan dari keyboardnya. Dan pencahayaan LED lighting-nya ini sendiri tuh bisa kita ubah efeknya ataupun animasinya, mempergunakan tombol FN panah kanan ataupun FN panah kiri, ataupun FN panah atas ataupun panah bawah untuk mengubah tingkat kecerahannya. Secara dimensi, keyboard ini memiliki ukuran 35,6 x 13,6 cm dengan ketebalan 3,97 cm dan berat 880 gram. Bobotnya tergolong tidak terlalu berat, namun masih terasa padat dan juga kokoh, sehingga tidak akan gampang goyang saat kita pergunakan. Hal ini sedikit banyak disebabkan juga oleh karena penggunaan aluminium di chassis dan juga di bagian atas dari keyboardnya. Dan memang keyboard ini seperti namanya, yaitu TKL ataupun 10 keyless, membuat tidak hadirnya tombol number pad di sisi kanan keyboard, sehingga dimensinya pun tidak selebar dari keyboard-keyboard yang biasa. Dan untuk jeruan keyboardnya sendiri tuh dia mempergunakan mechanical switch custom dari ROG, yaitu NX Switch. Ada 3 jenis switch yang memang ditawarkan dari Asus ROG, yaitu red, brown, dan juga blue. Dan yang kita review kali ini tuh dia mempergunakan red switch.
Nanti perbedaan yang secara mendasar ada di actuation point, total force, dan juga click ratio. Di mana red switch ini memiliki karakteristik suara yang tergolong kalem dan tidak terlalu berisik seperti yang di blue switch, dan punya actuation point yang lebih singkat dibandingkan dengan brown switch. Sebenarnya sih ya, kalau untuk karakteristik switch ini tuh akan balik lagi kepada selera masing-masing dari kita. Biasanya kalau kayak Pichel memang udah paling nyaman pakai yang red, jadi seterus-terusnya Pichel akan selalu pakai red gitu. Dan juga keyboard ini sudah memiliki teknologi NKRO atau N-Key Rollover yang memastikan semua key terdeteksi dengan baik sehingga mencegahnya ada ghosting. Namun buat kita yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara dari Mechanical Switch NX Red dari Asus ROG Strix Scope NX TKL. Lebih lanjut lagi, layaknya keyboard kelas menengah ke atas, baik dari segi ROG ataupun TUF, maka keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang membantu meningkatkan produktivitas ataupun fleksibilitas kita. Pertama yaitu adanya fitur macro recording, sehingga kita bisa rekam kombinasi tombol mempergunakan tombol Fn dan juga Alt di sebelah kiri, yang tertera tulisan makro. Saat kita pencet tombolnya, maka LED keyboardnya ini akan mati dan hanya tombol Alt di sebelah kiri yang kedap-kedip. Berarti ini tandanya kita sudah bisa record kombinasi yang kita inginkan. Setelah selesai record, maka kita tinggal pencet aja tombol yang sama yaitu Fn dan Alt untuk mengakhiri mode rekamannya. Dari sini kita bisa assign kombinasi tombol tersebut kepada key manapun yang ada di keyboardnya. Kalau lampunya warna hijau berarti tandanya masih available, sedangkan kalau misalnya sudah warna merah berarti tandanya sudah ada makro yang tersimpan pada tombol itu. Setelah itu maka nanti sebenarnya tombol tersebut akan terganti dengan kombinasi tombol yang sudah tersimpan, dan memudahkan kita dalam banyak hal tergantung kebutuhan dan juga kreativitas kita. Fitur kedua yang hadir di keyboard ini adalah tombol Instant Privacy yang terletak di tombol F12. Fungsinya ini adalah otomatis akan meng-hide semua Windows yang terbuka dan langsung otomatis mute speaker audio yang ada ataupun lagi terputar. Namun sayangnya, mode ini tidak bisa nge-mute mikrofon juga. Walaupun begitu, menurut Pichel ini cocok banget buat kita yang butuh privacy instan kalau tiba-tiba ada orang yang masuk gitu dan gak mau lihat apa yang lagi kita kerjain. Ataupun buat teman-teman yang suka nonton. Nah, ayo. Selebihnya sih fitur basic seperti media control di F5 hingga F11 dan juga Windows Lock menambah fleksibilitas dan juga fungsionalitas dari keyboard ini. Dan kalau mau lebih lanjut, Pichel sarankan kita download aplikasi Armoury Crate agar kita bisa setting seperti contohnya LED lighting, pairing Aura Sync, ataupun mapping konfigurasi kita ke dalam slot profile 1 hingga ke profile 5. Nanti untuk klik profilnya kita tinggal pakai tombol Fn dan juga angka 1 hingga ke angka 5. Atau kalau memang kita mau hapus semua factory reset gitu ya, semua settingan-settingan yang ada, bisa tahan tombol Fn dan juga Escape selama 10 detik dan tunggu kedap-kedip merah di keyboardnya ini berubah menjadi kedap-kedip warna hijau. Secara desain sih memang ini terlihat bersih dan juga cerah ya keyboardnya. Dan kokohnya keyboard ini memang membuat perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan keyboard-keyboard yang ekonomis lah pada umumnya. Ditambah juga dengan pemakaian switch NX Red yang memang sesuai banget dengan profil Pichel, dan hadirnya fitur macro recording dalam pemakaian keyboardnya menjadikan ya kayaknya udah top of the line lah. Namun memang ada sedikit juga kekurangan di sini, yaitu tidak adanya USB pass-through di dalam keyboardnya, sehingga kita tidak bisa mencolokkan contohnya USB device tambahan seperti mouse kepada keyboard ini. Beralih ke mouse yaitu ROG Strix Impact 2, dalam paket penjualannya ini hanya terdapat 1 unit mouse, 1 buah quick start guide, dan 1 buah kartu garansi. Secara desain, mouse ini memiliki tampilan yang didominasi oleh warna putih dengan aksen warna abu-abu di beberapa bagian. Sudut-sudut tajam pun sedikit ditampilkan pada sisi depan dari mouse ini. Kalau di sisi kiri dan kanan mouse-nya, ini terdapat warna abu-abu dengan motif garis-garis yang menyertakan tulisan ROG di sisi kanan dari mouse-nya. Sedangkan di bagian atas dari mouse, kita akan menemukan sentuhan warna abu-abu juga di area scroll wheel dan juga sebuah logo ROG di bagian bawahnya. Dan kalau beralih ke bagian bawah dari mouse-nya, ini tuh didominasi oleh warna abu-abu dengan kaki-kaki yang berwarna putih dan logo ROG di bagian atasnya. Mouse ini sendiri tuh mempergunakan kabel USB sepanjang 2 meter yang sayangnya bukan braided. Agak disayangkan ini tuh nggak sama seperti keyboardnya, sehingga bisa jadi durabilitasnya nggak akan sebagus dengan yang braided. Coba kalau sama sih sebenarnya harusnya lebih mantep dan juga lebih serasi gitu. Nggak lupa juga untuk urusan kemeriahan, RGB lighting juga tersedia yang menghiasi di bagian logo ROG atas, sisi samping scroll wheel, dan depan dari mouse-nya.
Nanti RGB lighting-nya ini tuh sayangnya hanya bisa kita atur warnanya melalui aplikasi Armoury Crate. Ataupun kalau menurut Pichel, biar lebih sinkron, kita bisa langsung pakai aja Aura Sync-nya. Secara dimensi, mouse ROG Strix Impact 2 Moonlight White ini tuh memiliki ukuran 12,0 x 6,25 cm dengan ketebalan 4 cm dan berat 79 gram. Secara dimensi sih ini mouse-nya cukup lah ya di tangan Pichel yang memang cukup besar ini gitu. Walaupun memang beratnya yang masih tergolong ringan. Dan juga bentuk mouse ini tuh simetris kiri dan kanan, sehingga buat teman-teman yang kidal juga masih bisa mempergunakan akan mouse ini. Walaupun sayangnya memang tidak akan senyaman dari yang pakai tangan kanan, karena akan terhalang dengan dua tombol yang ada di sisi kiri dari mouse-nya. Beralih ke bagian kendali, mouse ini memiliki total 6 buah tombol, yaitu 2 tombol untuk klik kiri dan klik kanan, 1 tombol untuk scroll wheel, 2 tombol di sisi kiri mouse yaitu untuk previous dan juga next, serta 1 tombol di bagian bawah dari mouse untuk mengganti DPI. Tombol-tombol ini kecuali klik kiri dan tombol DPI ini bisa diganti dengan fungsi apapun ataupun shortcut yang ada di Armoury Crate. Dengan adanya hal ini tuh memungkinkan kita untuk melakukan yang lebih dibandingkan hanya dengan sekedar mouse biasa yang cuma bisa klik kiri, klik kanan, dan ya settingnya nggak bisa diubah gitu. Sedangkan untuk inti dari mouse-nya sendiri adalah sensor yang dipergunakan, yaitu PixArt PAW3327. Di mana DPI yang didukung ini sendiri mulai dari 200 hingga 6200 DPI, tracking speed 220 IPS, 30G acceleration, dan juga pulling rate 1000 Hz. Selanjutnya, mouse ini juga mempergunakan optik sehingga tidak terlihat lagi cahaya inframerah di bagian bawah dari mouse-nya. Kalau untuk switch yang digunakan di mouse ini tuh berasal dari Omron, yaitu D2FC FK yang mendukung akan 50 juta pencetan, dan bisa juga diganti dengan switch yang lain tergantung dengan preferensi kita. Switch-nya ini sendiri tuh berasa nyaman dan juga tactile banget. Suaranya juga nggak terlalu berisik, dan gimana ya, karena bisa diganti, jadi kalaupun rusak pun masih bisa kita ganti dengan switch yang baru gitu. Sedangkan untuk switch yang berada di samping kiri dari mouse-nya, ini tuh mempergunakan switch dari Kali yang cukup tactile, namun memang tidak sebagus dari switch Omron yang tadi di bagian atas gitu. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari mouse ROG Strix Impact 2. Kalau untuk pengaturan lebih lanjut seperti pengaturan DPI, pulling rate, button response, dan juga angle snapping hingga LED lighting, nanti semua tersedia di Armoury Crate ya teman-teman. Sebenarnya banyak lagi sih opsi yang lain seperti contohnya LED lighting yang bisa kita adjust tergantung dengan keinginan kita. Yang ketiga yaitu headset ROG Strix Go Core Moonlight White, di mana untuk paket penjualannya sendiri ini terdiri dari 1 unit headsetnya, 1 buah audio splitter 3,5 mm, detachable boom mic, sebuah quick start guide, dan kartu garansi. Untuk headsetnya ini tuh berbahan plastik yang juga didominasi dengan warna putih dan ada sentuhan abu-abu di headband dan juga ear cup-nya. Mulai dari bagian cup headphone-nya ini memiliki bentuk elips berwarna putih dengan matte finish. Dan ditambah juga dengan masing-masing sisinya ini memiliki logo ROG dan juga tulisan ROG sebagai pemanis dari desainnya. Di sisi dalamnya pun terdapat logo Asus dan juga kode L ataupun R untuk menandakan bagian kiri ataupun kanan dari headsetnya. Kalau beralih ke bagian headband-nya, ini tuh memiliki bentuk yang agak kecil dan terbuat dari kombinasi stainless, plastik, dan juga protein leather. Nanti di bantalan headband-nya ini juga ada tulisan Republic of Gamers yang di-emboss sebagai pemanis dari desainnya. Dan untuk urusan pengaturan headsetnya, kita memiliki fleksibilitas dalam mengatur posisi headsetnya. Pertama, kita bisa atur kelebaran headband-nya dengan 6 tingkatan, rotasi di engsel ear cup-nya, beserta juga dengan pengaturan ke depan dan juga ke belakang untuk area ear cup-nya. Secara dimensi sih, headset ini tuh memiliki ukuran 20,5 x 19 cm dengan ketebalan 8,1 cm dan berat 252 gram. Dan di headset ini tuh terdapat kendali di sisi kiri ear cup-nya yaitu volume rocker, switch untuk mute microphone, beserta juga dengan sebuah port 3,5 mm untuk detachable microphone-nya. Dan lagi-lagi secara desain, karena memang ini hanya mengandalkan 3,5 mm untuk koneksinya, maka nggak ada tuh yang namanya RGB lighting gitu sebagai pemanis. Namun, di sisi lain, karena mempergunakan interface yang general seperti itu, maka kita bisa pakai di banyak banget device. Mulai dari laptop, PC, handphone, bahkan hingga konsol seperti Nintendo Switch, PS4, PS5, bahkan untuk Xbox. Sebagai inti utama dari headset ini adalah driver sebesar 40 mm yang dinamakan Asus sebagai Asus Essence Driver dan terbuat dari bahan neodymium magnet. Drivernya ini tuh memiliki frekuensi respons sebesar 20 Hz hingga 40 kHz dan impedance 32 ohm. Secara kualitas audio sih ini memiliki kualitas suara yang balance baik frekuensi bawah, menengah, ataupun atas
di mana ini memiliki kestabilan audio yang sangat baik. Dan gak lupa juga, headset ini dilengkapi dengan sebuah boom microphone yang memiliki pattern unidirectional dengan frekuensi respons 100 Hz hingga 10 kHz dan sensitivity hingga minus 45 desibel. Mikrofonnya ini tuh sayangnya nggak ada kemampuan seperti contohnya noise cancellation, namun Pixel bisa bilang nggak usah khawatir. Karena memang kualitas suara audionya ini pun sudah sangat memadai untuk urusan sekedar kayak contohnya kayak sesi gaming, ataupun kalau kita yang buat pakai meeting-meeting online begitu deh. Namun kalau teman-teman masih penasaran ya, berikut ini merupakan contoh hasil dari mikrofon headset ROG Strix Go Core. Jadi dia merupakan hasil suara dari mikrofon ROG Strix Go Core Moonlight White ya. Ini Pichel rekam langsung dari handphone, nih teman-teman bisa lihat ya, ini connect ke handphone. Dan Pichel juga mau tes gimana sih suaranya. Ini dalam kondisi ada beberapa kipas angin sebenarnya di sini, jadi nggak tahu apakah ke-capture dengan baik suaranya dan tanpa ada noise. Tapi kalau misalnya Pichel diem sih, ini sound wave-nya nggak terlalu bergerak banyak sih. Gitu. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran ya untuk suara dari mikrofon ROG Strix Go Core Moonlight White ini. Oke, itu aja. Thank you. Last but not least, yaitu headphone ROG Setra 2 Core. Dalam paket penjualannya terdapat 1 unit headphone, sebuah carrying case, 3 pasang earphones, 3 pasang ear tip silikon, 1 pasang foam tips, 1 buah kabel splitter audio, dan yang terakhir ada quick start guide dan juga kartu garansi. Headphone-nya ini tuh secara desain mirip banget dengan ROG Setra 2 Core yang pernah Pichel sudah review. Hanya berbeda di warna saja, yang dulunya warna hitam sekarang mempergunakan warna putih. Desain luarnya itu berbentuk trapesium dengan sudut-sudut yang tajam dan ditemani dengan logo ROG dan memiliki bahan kombinasi aluminium, plastik, dan juga karet. Dan untuk memastikan kenyamanan, Asus juga sudah menyertakan 3 pasang earphones, 3 pasang ear tips dengan ukuran kecil, sedang, dan besar, beserta juga dengan 1 pasang silikon foam yang bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanan dan juga kontur kuping kita. Ada juga controller mikrofonnya di earphone kanan yang terdiri dari 3 tombol. Tombol ini tuh untuk mengendalikan beberapa fungsi dasar, seperti contohnya mengatur volume, dan juga yang tombol tengah yaitu logo ROG, ini tuh bisa kita pakai sebagai tombol play, pause, ataupun untuk next dan previous track tergantung kita lagi connect ke device yang mana. Dan bahkan tombol dengan logo ROG ini tuh kalau kita tahan, contohnya di handphone Android ataupun iOS, itu tuh nanti bisa mengaktifkan akan fitur asistennya, seperti contohnya Siri ataupun Google Assistant. Dan di controllernya ini sendirilah nanti terdapat mikrofonnya. ROG Setra 2 Core ini sendiri memiliki kabel dengan panjang 125 cm dan ujung port 3,5 mm yang berbentuk 90 derajat. Dengan begini, maka kita bisa dengan mudah mencolokkan kepada aneka device dan juga konsol yang sudah support 3,5 mm. Namun yang sayangnya, kita tidak akan mendapatkan juga fitur aneh-aneh seperti contohnya RGB lighting dalam headphone ini. Dan yang paling penting dari headphone ini adalah driver berukuran 9,4 mm dan terbuat dari bahan yang sama dengan headset yang tadi, yaitu neodymium magnet. Spesifikasi drivernya sendiri itu memiliki impedance sebesar 32 ohm dan frekuensi respons mulai dari 20 Hz hingga 40 kHz. Bukan hanya sampai di situ, namun ROG Setra 2 Core ini sendiri tuh dilengkapi dengan mikrofon yang sudah support pattern omnidirectional ataupun menangkap suara di sekeliling dari mikrofonnya. Mikrofonnya ini tuh nanti memiliki frekuensi respons 100 Hz hingga 10 kHz dan sensitivity hingga minus 45 desibel. Dan lagi-lagi, tidak adanya power tambahan membuat nggak ada kemampuan seperti contohnya noise cancellation. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil mikrofon dari ROG Setra 2 Core. Nah, dan kali ini Pichel akan tes mikrofon dari ROG Setra 2 Core gaming headphone. Ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini terhubung kepada handphone Pichel juga, biar bisa rekam suaranya. Dan seperti biasa kondisinya ada suara anak-anak di bawah, ada suara kipas di sini, dan nggak tahu apakah memang noise-nya bisa masuk atau enggak. Tapi sementara ini sih secara fluktuatifnya ini frekuensinya nggak terlalu semasif dibandingkan yang tadi, mungkin karena memang jarak mikrofonnya yang terlalu jauh. Jadi kalau mau agak lebih bagus dideketin begini nih, ya mungkin aja ya. Ya gitu. Tapi yang penting biar teman-teman dapat gambaran aja gimana kualitas dari mikrofon dari ROG Setra 2 Core ini. Oke, itu dia. Thank you. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, seri gaming peripheral Asus Moonlight White yang Pichel review kali ini merupakan sebuah gaming set yang menarik banget buat kita yang bukan hanya butuh buat gaming gear doang, namun butuh yang lebih dari itu, buat lifestyle, buat gaya, biar kompak. Sebenarnya sih ya, semua produk yang Pichel review ini tuh memiliki versi normalnya, dengan warna yang biasanya sih lebih gelap ya. Namun karena selera, maka bisa jadi beberapa dari kita banyak yang lebih suka ataupun lebih prefer pakai yang warna putih seperti ini. Karena mungkin bisa menganggap lebih cerah,
lebih bersih gitu ya. Dan secara performa sih nggak ada bedanya dengan yang versi normalnya, sehingga kita nggak perlu khawatir soal urusan-urusan performa ataupun fitur-fitur seperti itu. Untuk urusan harga dari Asus Moonlight White Series ini tuh adalah sebagai berikut. Keyboard ROG Strix Scope NX TKL dibanderol dengan harga 1,99 juta, mouse ROG Strix Impact 2 dengan harga 649.000, headset ROG Strix Go Core dengan harga 1,25 juta, dan headphone ROG Setra 2 Core dengan harga 849.000. Harga yang memang premium ya, jadi beberapa dari kita akan menganggap ini mahal banget gitu ya. Dan buat Pical secara pribadi sih, ya memang beberapa dari produk ini Pical bisa anggap bilang terlalu mahal dibandingkan dengan produk-produk sebelah yang mungkin menawarkan dengan fitur yang more or less hampir sama, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi sebenarnya itu kembali lagi sih kepada preferensi pribadi kita. Dan kalau buat kita yang mungkin suka seragam, ya mau nggak mau kita akan spend uang lebih. Tapi kalau yang penting fungsi, ya udah. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan gaming set dari Asus ROG Moonlight White. Buat kalian yang berminat dengan produk-produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, kalau teman-teman sekalian yang mungkin suka game ataupun game-game retro, game konsol gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, kayak vlog begitu, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila nih. Cakep nih. Langsung banyak. Langsung kita borong.